Pernahkah kamu merasa semua pintu tertutup? Ketika langit tertutup awan, jangan lupa bintang ada di baliknya. Kata-kata itu terngiang di benakku ketika kakinya tak mampu lagi menginjak langit. Ketika jiwaku terbenam di lautan kesedihan yang seolah tak ada ujungnya. Itu adalah titik terendah yang pernah kurasakan. Saat semua yang kudambakan hancur. Saat semua yang kukerjakan sia-sia. Dan saat semua yang kucintai pergi. Tapi dari kedalaman kegelapan itu, aku menemukan cahaya yang lebih terang dari apa yang pernah kuduga. Ini adalah ceritaku. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bab 1. Saat semua berhenti. Hari itu hujan turun dengan derasnya di Jakarta. Aku duduk di lantai apartemen kecilku. Pakaian basah karena tak sempat membawa payung. Dan tanganku menggenggam amplop putih yang berisi surat pemecatan. Setiap kata di dalamnya seperti peluru yang menembus dada. Kinerja Anda tidak memenuhi harapan. Kami tidak memiliki pilihan lain. Penggajian terakhir akan ditransfer minggu depan. Itu adalah pekerjaan keempat yang kuhilangkan dalam setahun. Sebelumnya, aku adalah orang yang penuh semangat. Lulus dengan nilai bagus dari universitas. Punya impian besar untuk membangun bisnis sendiri. Sebuah toko buku yang juga jadi tempat bertemunya orang-orang yang mencintai kata-kata. Aku bekerja keras, siang dan malam, menabung setiap rupiah yang kumiliki. Sampai akhirnya, aku bisa menyewa tempat di kawasan yang cukup ramai, membeli rak-rak buku, dan mengisi dengan koleksi yang kudambakan. Tapi tak lama setelah itu, pandemi tiba. Semua berhenti, toko harus ditutup, pelanggan hilang, dan utang yang kumiliki semakin membanjiri. Aku mencoba semua cara, menjual buku online, membuat konten tentang buku di media sosial, bahkan menjual beberapa barang berharga untuk menutupi biaya sewa. Tapi semuanya tidak cukup. Akhirnya, aku harus menutup toko yang hanyutkan impianku itu. Setelah itu, kehidupanku seperti terjun bebas. Aku mencari pekerjaan dengan giat. Tapi setiap lamaran yang kukirimkan hanya menghasilkan surat penolakan. Beberapa kali aku diterima, tapi hanya bertahan beberapa bulan sebelum dibuang lagi karena perusahaan melakukan pemotongan tenaga kerja. Hari itu, setelah menerima surat pemecatan, aku melihat ponselku berdering. Panggilan dari ibuku, "Cici, bagaimana kabarmu? Kapan mau pulang ke Bandung? Ayah dan aku rindu." Suaranya lembut, penuh cinta, tapi aku tak berani berkata apa-apa. Aku tak ingin mereka tahu bahwa putri sematawayangnya yang selalu dibanggakan sekarang terpuruk seperti ini. "Ibu, nanti ya, aku sibuk kerja," jawabku dengan suara yang terengah-engah, berusaha menyembunyikan tangisan yang ingin meluap. Setelah mematikan panggilan, aku melihat ke sekeliling apartemenku yang kosong. Hanya ada kasur lipat, meja kecil, dan beberapa buku yang tak mampu kujual. Uang di rekeningku hanya cukup untuk 1 minggu lagi. Aku tidak punya teman yang bisa aku ajak bicara. Semua mereka sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan aku tak ingin menjadi beban. Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Apa yang aku salah lakukan? Aku bekerja keras. Aku jujur. Aku membantu orang lain ketika mereka membutuhkanku. Tapi mengapa takdir selalu memberiku cobaan yang lebih berat? Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di jendela, melihat hujan yang masih turun, dan memikirkan semua kemungkinan. Ada saatnya aku merasa ingin menyerah, ingin mengakhiri semua ini. Tapi kemudian, aku ingat kata-kata ayahku yang pernah dikatakannya ketika aku masih kecil. Hidup itu seperti perjalanan di jalan bergelombang. Ada saatnya kamu berada di puncak, dan ada saatnya kamu berada di lembah. Tapi jangan pernah lupa, dari lembah, kamu bisa melihat pemandangan yang lebih indah jika kamu mau melihatnya. Kata-kata itu membuatku sedikit tenang, tapi aku masih tidak tahu bagaimana harus melanjutkan kehidupanku. Bab 2. Jalan jauh ke kedalaman diri. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk pulang ke Bandung. Aku tidak punya uang untuk beli tiket pesawat, jadi aku harus naik bis yang berjalan selama 8 jam. Perjalanan itu sepi dan sunyi. Aku duduk di kursi belakang, melihat pemandangan di luar jendela yang berganti-ganti, dari gedung-gedung tinggi Jakarta, ke sawah-sawah yang luas, hingga perbukitan yang hijau di Bandung. Ketika bis tiba di terminal, aku melihat ayah dan ibuku yang sudah menungguku. Muka mereka penuh kegembiraan ketika melihatku, tapi segera berubah menjadi kekhawatiran ketika melihat wajahku yang pucat dan lelah. "Cici, kamu kok kurus banget? Apa yang terjadi?" tanya ibuku sambil memelukku erat. Aku tidak bisa menahan lagi. Tangisanku meluap, dan aku memberitahu mereka semua yang telah terjadi. Kehilangan pekerjaan, penutupan toko, dan rasa putus asa yang kurasakan. Ayah dan ibuku hanya memelukku, tidak berkata apa-apa. Mereka memahami rasa sakit yang kurasakan. Setelah sampai di rumah, aku tidur seharian penuh. Ketika bangun, sudah malam. Aku keluar ke halaman depan, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Ayah mendekatiku dan duduk di sebelahku. "Kamu tahu tidak, Cici," katanya, "saat aku masih muda, aku juga pernah berada di titik terendah. Aku kehilangan pekerjaan, utang banyak,
dan bahkan hampir kehilangan rumah. Aku merasa sangat putus asa, sampai-sampai aku tidak mau keluar dari kamar selama berhari-hari. Aku melihat ayah dengan mata yang penuh rasa penasaran. Lalu bagaimana? Ayah, bagaimana kamu bisa bangkit lagi? Aku mulai dari yang kecil, jawabnya. Pertama, aku menerima kenyataan bahwa aku berada di situasi yang buruk. Aku tidak mencoba menyembunyikannya atau menolakinya. Kemudian, aku memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Aku mulai bekerja sebagai buruh bangunan, meskipun pekerjaannya keras dan gajinya sedikit. Tapi aku bekerja dengan giat, dan perlahan-lahan, aku bisa membayar utangku satu per satu. Lama-kelamaan, aku bisa membangun bisnis kecil yang sekarang ini kita miliki. Ayah menepuk bahuku dengan lembut. Kamu punya kekuatan yang lebih besar dari yang kamu pikirkan, Cici. Cuma kamu yang tidak menyadarinya. Jangan biarkan kesulitan membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Kata-kata ayah itu membuatku tertekan. Aku mulai merenungkan kembali kehidupanku. Mungkin aku terlalu terburu-buru untuk mencapai impianku, sehingga aku tidak melihat apa yang ada di depanku. Mungkin aku perlu mulai dari yang kecil lagi, untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktuku di rumah, membantu ayah dan ibuku di toko sembako mereka. Pekerjaannya sederhana, menjual barang, mencatat stok, dan berbicara dengan pelanggan. Tapi aku merasa tenang dan damai. Ada kebahagiaan dalam pekerjaan yang sederhana itu. Selama berada di Bandung, aku juga mulai menulis lagi. Sebelumnya, aku suka menulis cerita dan puisi. Tapi aku berhenti ketika kehidupanku menjadi kacau. Tapi sekarang, menulis menjadi cara untuk mengeluarkan rasa sakit dan kesedihan yang kurasakan. Aku menulis tentang pengalamanku, tentang harapanku, dan tentang impianku yang belum tercapai. Aku juga mulai berjalan-jalan ke perpustakaan lokal. Di sana, aku membaca banyak buku tentang motivasi dan pengembangan diri. Aku belajar tentang bagaimana orang lain bisa bangkit dari kesulitan, tentang bagaimana mereka mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Setiap buku yang kubaca membuatku semakin yakin bahwa aku bisa mengubah kehidupanku. Bab 3. Teman baru dan harapan baru. Suatu hari, ketika aku sedang membaca di perpustakaan, seorang wanita mendekatiku. Dia tampak berusia sama denganku, dengan rambut pirang dan senyum yang cerah. Maaf, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Tanyanya dengan suara yang ramah. Aku mengangguk, dan dia duduk di kursi sebelahku. Dia melihat buku yang kubaca dan berkata, "Oh, aku juga suka buku ini." Dia sangat menginspirasi. Kita mulai berbicara, dan aku tahu bahwa namanya adalah Lina. Dia adalah seorang guru di sekolah dasar terdekat, dan dia juga suka membaca dan menulis. Kita memiliki banyak kesamaan, dan percakapan kita semakin lama. Setelah itu, kita sering bertemu di perpustakaan. Kita berbicara tentang buku, tentang kehidupanku, dan tentang impian kita. Lina selalu mendengarkan dengan sabar, dan dia memberikan nasihat yang berharga. Dia mengatakan bahwa aku harus percaya pada diriku sendiri, dan bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Suatu hari, Lina mengajakku ke acara penulisan yang diadakan di perpustakaan. Aku ragu pada awalnya, tapi dia mendorongku untuk datang. Di acara itu, aku bertemu banyak orang yang juga suka menulis. Kita berbagi cerita dan pengalaman, dan aku merasa sangat diterima. Pada akhir acara, penyelenggara memberitahu bahwa mereka akan mengadakan lomba menulis dengan hadiah uang tunai dan kesempatan untuk menerbitkan buku. Lina melihatku dan berkata, "Kamu harus ikut, Cici. Ceritamu sangat bagus, dan kamu berhak untuk dikenali." Aku ragu, tapi aku memutuskan untuk mencobanya. Aku menulis cerita tentang pengalamanku ketika berada di titik terendah, dan bagaimana aku bisa bangkit lagi. Aku mengirimkan cerita itu ke penyelenggara, dan kemudian aku menunggu hasilnya dengan penuh harapan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan dari penyelenggara. Mereka memberitahu bahwa ceritaku terpilih sebagai juara pertama. Aku sangat senang dan terkejut. Aku tidak menyangka bahwa ceritaku akan diterima dengan baik. Pada hari penganugerahan, aku berdiri di panggung, menerima hadiah uang tunai dan piagam. Aku melihat Lina, ayah, dan ibuku di barisan depan. Mereka sedang berteriak dan bertepuk tangan. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri. Setelah acara itu, penerbit menghubungiku dan menawarkan kesempatan untuk menerbitkan buku berisi cerita-ceritaku. Aku sangat senang dan segera menyetujuinya. Aku bekerja keras selama beberapa bulan untuk menulis dan menyunting buku itu. Dan pada akhirnya, buku itu diterbitkan dengan judul, Dari Lembah ke Puncak, Cerita tentang Harapan dan Kekuatan. Buku itu mendapatkan tanggapan yang baik dari pembaca. Banyak orang menghubungiku dan memberitahu bahwa ceritaku telah menginspirasi mereka untuk bangkit dari kesulitan. Aku merasa sangat senang karena bisa membantu orang lain. Bab 4. Membangun kembali dan mencari impian baru. Dengan uang yang kuberikan dari hadiah lomba dan penjualan buku, aku memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Aku ingin membangun bisnis baru, tapi kali ini aku akan lebih hati-hati. Aku mulai melakukan riset tentang pasar dan mencari peluang yang potensial.
Selama mencari peluang, aku bertemu dengan seorang pria bernama Rio. Dia adalah seorang pengusaha muda yang memiliki bisnis di bidang teknologi. Kita berbicara tentang ide-ide bisnis, dan dia menyukai ideku untuk membuat platform online yang menghubungkan penulis dengan pembaca. Dia menawarkan untuk menjadi mitraku, dan aku menerima tawarannya. Kita bekerja keras selama beberapa bulan untuk mengembangkan platform itu. Kita menghabiskan waktumu di ruang kerja kecil, menulis kode, merancang antarmuka, dan mencari penulis dan pembaca. Pada akhirnya, platform itu diluncurkan dengan nama Kata-kata Kita. Platform itu mulai mendapatkan perhatian dari orang banyak. Banyak penulis bergabung dan membagikan cerita mereka, dan banyak pembaca datang untuk membacanya. Kita juga mulai mendapatkan pendapatan dari iklan dan langganan. Perlahan-lahan, bisnis kita berkembang. Selama itu, hubunganku dengan Rio juga semakin erat. Kita bukan hanya mitra bisnis, tapi juga teman yang baik. Dia selalu mendukungku dan memberikan nasihat yang berharga. Dan pada akhirnya, kita jatuh cinta. Hari ini, Kata-kata Kita adalah salah satu platform penulisan online terbesar di Indonesia. Kita memiliki ribuan penulis dan pembaca, dan kita terus berkembang. Aku juga telah menerbitkan 2 buku lagi, yang semuanya mendapatkan tanggapan yang baik. Aku sering merenungkan tentang perjalanan kehidupanku. Dari titik terendah yang pernah kurasakan, aku telah bangkit dan membangun kehidupanku yang lebih baik. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri yang aku tidak menyadarinya sebelumnya. Dan aku telah menemukan cinta dan persahabatan yang berharga. Aku tahu bahwa kehidupan masih akan memberikan cobaan di depanku. Tapi aku tidak takut lagi. Karena aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Aku tahu bahwa ketika langit tertutup awan, bintang-bintang masih ada di baliknya. Dan aku tahu bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bab 5. Pesan untuk orang yang sedang di titik terendah. Jika kamu sedang berada di titik terendah kehidupanmu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Setiap orang pernah mengalami kesulitan dan penderitaan di suatu saat dalam kehidupannya. Tapi yang penting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Berikut adalah beberapa pesan yang ingin kurangkai untukmu. 1. Terima kenyataan yang ada. Jangan mencoba menyembunyikan atau menolak kesulitan yang kamu hadapi. Terima bahwa kamu berada di situasi yang buruk, dan kemudian pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubahnya. 2. Percaya pada dirimu sendiri. Kamu punya kekuatan yang lebih besar dari yang kamu pikirkan. Jangan biarkan kesulitan membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. 3. Mulai dari yang kecil. Kamu tidak perlu mengubah kehidupanku sekaligus. Mulai dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Dan perlahan-lahan, kamu akan melihat perubahan. 4. Temukan dukungan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang lain. Temukan teman, keluarga, atau profesional yang bisa mendukungmu dan memberikan nasihat. 5. Jangan menyerah. Hidup itu penuh dengan cobaan dan tantangan. Tapi jangan pernah menyerah pada harapanmu. Terus berjuang, dan kamu akan mencapai tujuanmu. Ingat, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dari lembah, kamu bisa melihat pemandangan yang lebih indah jika kamu mau melihatnya. Jadi, jangan biarkan kesulitan membuatmu terpuruk. Bangkitlah, dan tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa mengatasi apapun. Jika cerita ini jangan lupa bagikan ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.